Assalamualaikum guys, gua Angga and welcome back. Selamat menikmati kupas movie misteri yang mungkin aja bisa nemenin waktu santai kalian. So, jangan lupa tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. And let's see. Penatnya ibu kota membuat kita ingin berlibur ke sebuah daerah yang masih jauh untuk refreshing atau healing. Tapi kalau liburannya bermasalah, itu malah membuat kita makin stres. Seperti pada film dari Filipina ini, yang berdasarkan dari kisah nyata, yaitu mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang liburan ke gunung, tapi mendapatkan musibah karena dijebak dan harus kehilangan nyawanya satu persatu. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja kita simak. This is Banal. Film dimulai dengan keterangan di tahun 2004, yaitu telah terjadi kebakaran hutan berhektar-hektar di gunung sebelah utara desa Luzon. Gunung yang biasa jadi tempat pendakian dan ziarah, karena dipercaya jika sampai ke puncak, maka keinginannya bisa terwujud. Lalu scene berganti di mana kita diperlihatkan ada seorang gadis di gunung sedang mencari temannya. Kemudian muncullah laki-laki yang mengagetkan si gadis ini. Gak lama tiba-tiba muncul seekor anjing yang terus menggonggong. Tapi laki-laki itu mengajak si gadis untuk terus berjalan aja. Karena risih terus digonggongin, akhirnya si gadis ini ingin mengusir anjing itu. Tapi anjing itu udah menghilang. Begitu gadis ini menengok lagi ke arah temannya, ternyata temannya udah gak ada. Gadis itu pun mencari temannya lagi. Nah, saat mencari, tiba-tiba gadis ini kejatuhan setetes darah. Begitu melihat ke atas, ternyata temannya itu udah tewas tergantung. Scene kemudian berganti beberapa bulan kemudian, di mana terlihat seorang gadis yang bernama Erika sedang berdoa. Lalu dihampiri temannya yang bernama Yel untuk mengajak bertemu dengan temannya yang lain. Nah, saat di kafe udah ada Richie, Thea, dan Meg. Mereka semua berencana akan liburan. Di sini Yel mengajaknya ke Gunung Awanggan yang terletak di daerah Luzon, yang mana gunung tersebut dipercaya kalau bisa sampai di puncaknya, segala permintaan mereka bisa terwujud. Mereka pun akhirnya menyetujui ide dari Yel itu. Terlebih Erika yang membutuhkan keajaiban untuk bisa menyembuhkan penyakit ibunya. Esok harinya mereka pun berangkat ke Gunung Awanggan. Dan dalam perjalanan itu Meg bercerita kalau di gunung tersebut ada dewi bernama Tumau yang bisa mengabulkan permintaannya ketika bisa sampai di puncak Gunung Awanggan. Lalu Meg yang iseng membuka tas carrier milik Richie. Ternyata Richie membawa sebuah flare gun untuk berjaga-jaga. Sesampainya di Gunung Awanggan, ketika mereka semua melakukan simaksi, ternyata gunung itu dalam keadaan tutup pendakian. Tapi karena mereka semua gak mau sia-sia udah datang dari tempat jauh, akhirnya Thea menyogok petugas itu. Dan petugas itu pun jadinya mengizinkan mereka untuk mendaki dengan ditemani Pak Cielo agar aman. Setelah beberapa lama mendaki, Pak Cielo meminta mereka semua istirahat dulu di tempat Budaling. Erika kemudian pergi ke toilet ditemani Richie. Yang lainnya ngobrol-ngobrol di gubuk Budaling. Tapi ketika Erika datang, muka Budaling langsung berubah dan mengatakan pada Pak Cielo agar tak melanjutkan pendakian karena akan terjadi mara bahaya. Di sini Pak Cielo menghiraukan ucapan Budaling dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Saat di tengah perjalanan, Thea yang kebelet pipis memutuskan untuk pipis dulu. Setelah selesai, Thea terpleset dan kemudian melihat bangkai anjing. Melihat itu, Thea berteriak yang kemudian teman-temannya menghampiri Thea. Melihat itu, Pak Cielo mengatakan kalau ucapan Budaling benar, akan terjadi mara bahaya jika melanjutkan sampai ke puncak gunung, dan mengajak mereka semua untuk kembali. Tapi yang lainnya pun tetap bersikeras akan ke puncak gunung. Apalagi Erika yang butuh pengabulan untuk kesembuhan ibunya. Di sini akhirnya Pak Cielo berhenti mengantarkan mereka dan mereka melanjutkan pendakiannya hingga tiba di sebuah goa.
Kemudian mereka masuk ke goa tersebut, tapi kemudian terpisah. Di sini lampu senter Richie tiba-tiba mati dan jadi terpisah sama Thea. Di sisi lain, Meg yang menyalakan korek tiba-tiba melihat ada penampakan. Kemudian Thea yang ketakutan karena melihat penampakan lalu berlari dan tak sengaja ketemu sama Meg. Dan akhirnya mereka berhasil bertemu lagi di luar goa, lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Mereka pun melihat seperti ada sebuah boneka santet yang terbuat dari ranting pohon di setiap batang pohon. Di sini mereka merasa jalannya di tempat itu aja. Tak putus asa, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi dengan cuaca yang sedang hujan. Saat Richie mengikat tali sepatunya, tiba-tiba Erika berjalan sendirian sampai hampir jatuh ke jurang. Richie dan Thea pun diperlihatkan penampakan, yang kemudian mendengar teriakan Erika dan langsung mencarinya, lalu menolongnya yang udah hampir jatuh ke jurang. Setelah itu mereka memutuskan untuk ngecamp di situ dulu. Di sini Thea bilang ingin kembali aja, tapi teman-temannya ngasih tahu kalau mau kembali harus melewati puncaknya dulu, karena jalur kembalinya ada di balik puncaknya. Saat berada di tenda, tiba-tiba Erika dikabari kalau Yel sedang demam tinggi. Dan karena persediaan air makin habis, akhirnya Meg memutuskan untuk pergi ke sungai untuk ambil air. Begitu juga sama Thea dan Richie. Sedangkan Erika jagain Yel di tenda. Saat itu Meg seperti kena santet yang mana keluar akar pohon dari telinganya. Dan di sisi lain, Thea yang memakan buah di pinggir sungai tiba-tiba tersedak, lalu dari tangannya keluar benjolan yang mengeluarkan lalat dan kemudian disadarkan oleh Richie. Saat mau kembali ke tenda, Richie dan Thea bertemu Meg yang seperti kerasukan dan gak sengaja melukai Thea. Richie yang menjatuhkan Meg membuatnya tersadar dan mereka pun kembali ke camp. Setelah diobati, mereka semua terlelap, kecuali Richie yang ada di luar tenda yang melihat sesuatu. Erika yang tertidur bermimpi melihat Richie yang kerasukan dan menyerangnya. Lalu Erika masuk ke tenda Yel. Yel pun juga kerasukan dan menyerangnya. Saat Erika membela diri dengan cara membekap Yel, dan Yelnya udah tak bergerak. Dibukalah kain bekapan itu yang ternyata tiba-tiba ibunya Erika yang Erika bekap hingga meninggal. Erika pun tersadar dari mimpinya. Dan di pagi hari, lalu Erika mencari teman-temannya. Erika masuk ke tenda Yel dan melihat Yel masih tertidur. Kemudian Erika mencari temannya yang lain. Erika pun menemukan teman-temannya mengalami hal-hal aneh, yaitu Richie yang udah nyungsep di bawah pohon, Meg yang memuntahkan sesuatu, dan Thea yang makan bangkai anjing. Setelah itu, mereka merenung dengan apa yang dialaminya. Saat itu, mereka pun semua teringat pada Yel dan langsung menghampirinya. Tapi begitu sampai di tenda Yel, Yel pun sudah menghilang. Akhirnya, mereka semua merapikan peralatan campingnya untuk melanjutkan perjalanan sambil mencari Yel. Meg yang kesal dengan kejadian ini semua bertengkarlah sama Richie yang mana Meg pergi meninggalkan teman-temannya ke sungai. Nah, di situ Meg disantet oleh dukun penghuni gunung. Dan Meg pun tewas di situ. Kemudian di sisi lain, Thea yang marah karena tahu kalau semua ini dilakukan hanya untuk ibunya Erika dan harus mengorbankan nyawa mereka semua. Saat itu tiba-tiba Thea berjalan ke tengah sungai dan kemudian tenggelam. Erika pun coba menyelamatkan, malah tenggelam juga. Lalu Richie mencoba menyelamatkan Erika dulu. Setelah itu menyelamatkan Thea, tapi Thea disantet oleh dukun penunggu gunung dengan cara terikat akar pohon yang ada di dasar sungai. Thea pun tewas juga di situ. Akhirnya Erika dan Richie pun sangat terpukul dari kejadian itu. Lalu abis sedih-sedihan, mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, saat di tengah perjalanan, mereka pun melihat sekelompok orang.
Richie yang coba mencari tahu, tawan sama orang-orang itu. Richie pun kabur bersama Erika. Tapi Richie terjatuh dan menyuruh Erika untuk terus lari. Richie pun akhirnya tertangkap dan Erika yang berhasil kabur pun pingsan karena kelelahan mungkin. Saat pingsan, Erika didatangi oleh sosok bergaun putih. Nah, di sisi lain, kita mengetahui kalau sekelompok orang tadi ternyata orang-orang yang ingin menyelamatkan Richie dan teman-temannya karena mereka udah nyasar. Jadi bukannya ke Gunung Awanggan, tapi malah ke Gunung Kalanta, tempatnya sekte sesat penyembah iblis gunung. Dan Tumau itu adalah dukunnya atau ketua dari sekte sesat. Kemudian scene berganti di mana Erika ingin dijadikan tumbal. Dan ternyata yang ingin menumbalkannya yaitu Yel. Jadi Yel sengaja kuliah untuk mencari gadis yang baik untuk jadi tumbalnya. Karena Yel akan jadi penerus dari ketua sebelumnya. Saat sedang ritual, tiba-tiba Yel diserang dan jatuh. Richie pun menyelamatkan Erika lalu kemudian kabur. Saat dalam pelarian, tiba-tiba Yel udah berada di depan mereka beserta beberapa pasukannya. Richie yang mencoba melindungi Erika menggunakan flare gun pun diserang oleh Yel. Erika pun mengancam akan bundir biar Yel gagal persembahannya. Lalu Erika mengambil flare gun yang tadi dijatuhkan Richie dan menembakkan ke arah Yel yang membuat Yel terbakar beserta hutan-hutannya. Jadi inilah penyebab kebakaran hutannya yang diinfokan di awal film tadi guys. Kemudian scene berganti, Erika dan Richie udah ditolong polisi beserta tim SAR. Lalu mereka dibawa menggunakan ambulan. Dan akhirnya film pun selesai. Nah guys, udah sering kan kita dengar banyak teman baik yang malah menjebak kita dalam segala urusan. Oh ya, buat kalian yang mau request film-film horor terbaik lainnya, bisa DM ke IG kita di @bagianmalam. Jangan lupa di follow juga IG-nya guys. Terima kasih juga buat kalian yang udah mau menonton channel ini. Buat kalian yang masih atau baru menonton, yuk jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Karena itu yang terpenting guys. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update dari film-film horor kita lainnya yang akan kita ceritakan. Oke guys. At the end, see you next video.